Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Najiyah Flori CSPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 240010 3925 683112. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja. Dan ini KTP saya. Demikianlah perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Kepada kita kelas ya. Siap gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Nah, sebelum kita memulai materi hari ini, untuk menentukan bahasa kita kepada tanah air, Ibu, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk anak ibu, silakan berdiri. Sudah siap? Indonesia tanah airku, tanah Tuhanku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku rakyatku semuanya. Bangsa jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Akbar Hadiansyah, Alvin Khairil Mubarak, Agil Korbani Saputra, Aidil Akbar, Ali Rohan Wijaya, Alifan Rendra Eka, Indra Saputra, Ferdi Iswanto, Gilang Hermansyah, Kelvin Berkada, Kevin Putra Pratama, Muhammad Farhan Hafiz, Muhammad Irfani, Rahman Nulis Seduma, Rehan Putra Pratama, Rehan Hidayat Saputra, Rivaldo, Sagir Endung Reski, Panandra. Dan berarti anak-anak ibu cukup 95% hadir di dunia. Yang izin dan yang sakit kita doakan semoga lekas. Nah, sebelum kita masuk ke materi baru, ibu ingin bertanya dulu, adakah yang masih ingat anak-anak ibu pembelajaran minggu kemarin? Masih. Ya, siapa yang bisa menyebutkan? Ya, tentang project. Bagus. Siapa yang masih ingat lagi? Ya, Proses produksi. ya, bagus. Itu tentang proyek produksi minggu kemarin. Sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu tentang perencanaan produksi. Apakah anak ibu sudah pernah mengenal tentang produksi? Nah, Apa itu produksi? Ya, barang Bu. membuat suatu barang. Ada yang lain dalam produksi? Ya, membuat menata suatu barang. Bagus. Itu tentang produksi. Jadi di sini ibu jelaskan kembali perencanaan produksi yaitu proses menentukan bagaimana suatu produk akan diproduksi, termasuk penjadwalan, penetapan sumber daya, dan pengaturan proses produksi. Yang mana di sini kita sebelum memulai membuat suatu produk, kita harus merancang dulu, merancang bagaimana tahapan-tahapan yang akan kita buat. Pada posisi ini dimulai disimpul balik loh. Ibu fokus dari materi pembelajaran kita tadi tentang perencanaan produksi. Ada pun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang mana itu ada dua. Yang pertama yaitu menyusun perencanaan produksi meliputi jenis produk dan jumlah produk. Yang kedua yaitu menerapkan desain
rancang. Yang mana kita bisa mencontohkan seperti kotak pensil, kotak tisu ini. Ini kita namakan dengan suatu produksi atau barang. Misalnya, sebelum kita membuat kotak tisu atau barang, kita harus mengenal dulu apa langkah-langkah yang akan kita buat. Bagaimana seterusnya setelah kita buat, apa-apa saja bahan yang akan kita perlukan atau kita pergunakan. Nah, yang pertama, apa saja yang akan kita pergunakan? Kalau kita melihat kotak tisu ini, karton atau kardus, ya bagus. Dan seterusnya, kertas kado. Apalagi lem, apalagi gunting, bagus. Apalagi, nah, itu perlengkapan atau alat-alat yang kita pergunakan. Setelah kita pergunakan atau kita kumpulkan alat-alatnya, kita harus tahu dulu produksi yang akan kita buat ini. Tujuan atau manfaat yang kita buat suatu produk tersebut. Setelah itu, baru kita masuk kepada pemasarannya. Bagaimana setelah dibuat barang atau suatu produk, kita tentu harus tahu dulu kemana pemasaran yang akan kita jual. Punya daya jual beli atau tidak? Paham anak ibu sampai sini? Tiga. Nah, seterusnya ada hal yang perlu diperhatikan untuk membuat suatu produksi atau barang, yaitu adanya optimasi produksi sehingga akan dapat dicapai tingkat biaya yang paling rendah atau yang paling minim untuk pelaksanaan proses produksi tersebut. Yang mana di sini dijelaskan, itu tuh kalau kita membuat suatu barang, itu tuh kita kalau bisa seminim mungkin biaya yang kita pergunakan. Kalau kita membuat kotak tisu ini, contohnya, kira-kira biaya yang kita pergunakan seberapa? 10.000 atau bisa jadi 15.000 atau 20.000. Sehingga kalau kita pasarkan setelah barang jadi atau produksi yang kita buat setelah jadi, setelah itu nanti kita pasarkan atau kita jual, itu tuh bisa berjual nilai yang tinggi, bisa menghasilkan uang yang lebih banyak atau yang lebih besar. Contohnya, modalnya 20.000 atau 15.000, kita jual misalnya 35.000. Berapa untungnya? Ada 15.000 atau 20.000. Itu yang kita namakan dengan biaya minim tapi harga kualitas itu tinggi. Itu yang kita utamakan di dalam membuat suatu produk. Nah, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, apakah anak-anak Ibu sudah paham? Nah, kalau sudah paham, kita masuk ke materi awal. Bilang ya Pak. Nah, karena anak-anak Ibu sudah paham tentang materi yang produksi tadi, dan juga telah Ibu contohkan satu contoh tentang produksi yang kita buat. Sekarang anak-anak Ibu bagi ke dalam beberapa kelompok. Nah, sesuai dengan kelompoknya yang sebelumnya yang sudah Ibu bagi. Ini kelompok 1.
nopo? Nanti Ibu menayangkan sebuah video tentang perencanaan produksi. Anak Ibu bisa menontonnya. Nanti anak Ibu semuanya mencari kesimpulan dari video yang Ibu tayangkan ini. Nah, sekarang bisa menonton videonya dulu. Aku kurang paham tahu sama penjelasan yang dari dia tadi, terutama dari perencanaan produksi. Kamu bisa tolong jelasin lagi nggak tentang perencanaan produksi ya? Ini kan tadi habis dari referensi ya. Kita dari materi juga kan di YouTube ya. Di sini tuh pengertiannya perencanaan produksi sendiri kalau menurut videonya aku cari di YouTube ini, perencanaan produksi itu merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan produk atau
berkelompok. Sudah paham nak? Sudah. Silakan dibuat. Buat nama kelompok masing-masing dan juga buat nama kelompoknya. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2, ini kelompok 3 dan ini kelompok 4. Dah, sudah paham kan? Dah, buat nama kelompok, buat nama kelompok dan juga anggota-anggota kelompoknya. Nah, kelompok sini bagaimana nak? Sudah paham? Sudah?
akan membacakan hasil diskusi kami. Akan membacakan satu. Menurut pendapat kalian, bagaimana cara mendesain atau merancang produk? Jawabannya, pengertian perencanaan produksi merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk menetapkan produk apa yang akan dilakukan, yang akan diproduksi, jumlah yang dibutuhkan
menentukan waktu berproduksi untuk waktu selesainya produksi. Ruang lingkup berdasarkan produksi. 1. Menjadwalkan proses operasi setiap order pada unit kerja terkait. 2. Membuat jadwal penyelesaian setiap produk yang diproduksi. 2. Apa yang dimaksud dengan perencanaan produksi? Jawabannya, perencanaan produksi kedua memaksimalkan kekuatan gerakan terhadap produk, minimal adanya perubahan dari produk, fungsi alat ukur, memonitor hasil produksi, mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap perencanaan produksi, perencanaan produksi, dan tujuan produksi harus jelas mudah dipahami oleh manajemen perusahaan. 2. Mengukur kemampuan konsumen dalam menyerap produk. 3. Perencanaan harus bisa diukur, sekalipun perusahaan hanya mengira-ngira, namun perkiraan dalam dengan dan jadinya tidak menunjukkan kerugian pada perusahaan. Begitu saja hasil diskusi kami. Teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tampilan atau kesimpulan dari kelompok 3. Sekarang kita minta satu kelompok lagi untuk tampil untuk kelompok 4. Nah, kepada kelompok 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Rizkima. Saya Renakis, saya Rifani, saya Hidayat. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Penelitian perencanaan produksi. Perencanaan produksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan produk apa yang akan diproduksi dalam waktu berproduksi dan waktu selesainya produksi diproduksi. Ruang untuk perencanaan produksi menurut upaya juga dan perencanaan produksi meliputi kegiatan Berdasarkan rencana produksi mulai dari tingkat agregat yaitu seluruh pabrik yang mengikuti perkiraan permintaan pasar dan produksi penjualan, membuat jadwal penyelesaian setiap produk yang diproduksi, merencanakan produksi dan pengadaan komponen yang dibutuhkan dari luar dan bahan baku, atas menjadwalkan proses operasi setiap order pada unit kerja tersebut. Perencanaan produk. Apa yang dimaksud dengan perencanaan produksi? Perencanaan produksi tujuan meminimalkan biaya yang maksimalkan keuntungan, memaksimalkan kepuasan pelanggan terhadap produk, meminimalkan adanya perubahan nilai produk, meminimalkan perubahan tenaga kerja, memaksimalkan kelengkapan
dan inventaris sawit. Fungsi menjamin produksi barang maupun penjualan barang, maupun kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. 3. Alat monitor hasil produksi. Unsur-unsur perencanaan produksi. 1. Tujuan produksi harus jelas sehingga mudah dipahami oleh manajemen perusahaan. 2. Pengukuran dan standar produksi harus mengukur kemampuan konsumen dalam menyerap produk. 3. Perencanaan merupakan fakta objektif. Harus apa adanya dan memiliki pemikiran yang cukup rasional, bukan adanya sebagai agan saja. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda Kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil video yang diamati tadi. Terus, ini benar. Dan selanjutnya kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 menyampaikan diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Putra Pratama dan perkenalkan nama saya Jelanwar dan perkenalkan nama saya Putra dan perkenalkan nama saya Dika Saputra. yang membaca diskusi kami yaitu Aiden. Baiklah, saya akan membacakan diskusi kami. Soalnya, menurut pendapat kalian, bagaimana cara mendesain atau rancangan produk? Perencanaan produksi merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk merasakan produk apa yang diproduksi. Ruang untuk perencanaan produksi mempersiapkan rancangan produksi mulai dari tingkat agregat produksi pabrik yang meliputi perkiraan, permintaan pasar, dan proyeksi penjualan. Merencanakan produksi dan mengadakan komponen yang dibutuhkan dari luar. Kedua, perencanaan produksi. Sebenarnya yang disampaikan oleh tadi. Apa yang dimaksud dengan perencanaan produksi? Tujuan 1. Mengurangi biaya dan mengembangkan keuntungan. 2. Mengembangkan perubahan tenaga kerja. Fungsi menjamin produksi barang maupun penjualan barang. 2. Alat ukur monitor hasil produksi. Unsur-unsurnya akan menentukan. Unsur-unsur perencanaan produksi. 1. Perencanaan merupakan fakta objektif. Harus apa adanya dan memiliki pemikiran yang cukup rasional, bukan hanya sebagai angan-angan saja. 2. Perencanaan harus bisa diukur. Sekalipun perusahaan hanya mengira-ngira, namun perkiraan tersebut adalah benar dan tentunya tidak menentukan kerugian pada perusahaan. Sampai di sinilah diskusi kelompok 1. Kalau ada salah, minta maaf. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah menampilkan hasil penilaian. Itu video yang menampilkan itu bagus. Dia akan kita atau menarik kesimpulannya. Dan untuk seterusnya kelompok 2.
Daripada berbulan bisa. Kami dari kelompok berdua akan membacakan kami Perkenalkan saya adalah saya. silakan pada menurut pendapat saya bagaimana cara mendesain atau merancang produk? Pengertian perencanaan produksi. Perencanaan produksi merupakan suatu aktivitas yang menggunakan produk apa yang akan diproduksi, jumlah yang dibutuhkan, waktu berproduksi dan waktu selesainya produksi diproduksi. Apa yang dimaksud dengan perencanaan produksi tuliskan dengan kalimat seperti ruang lingkungan dan perencanaan produksi. 1. Mempersiapkan rencana produksi mulai dari tingkat agregat untuk seluruh pabrik yang mengikuti kegiatan penyitaan data dan produksi penguasaan. 2. Membuat jadwal penyelesaian setiap produksi yang diproduksi. 3. Merencanakan produksi dan mengadakan komponen yang dibutuhkan dari luar dan bahan baku. 4. Menyelamatkan proses verifikasi setiap order pada unit medan terkait. Itu dari kelompok kami. Salam, maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi Nah, sebelumnya Ibu sudah menjelaskan dan juga mencontohkan dan juga telah menayangkan video. Sampai di sini anak-anak tadi semuanya sudah paham? Ya. Ada yang ingin bertanya? Ya, Bu. Oke, sebelum kita lanjutkan, apakah anak-anak Ibu ada yang bertanya? Ya. Bu, apakah setiap produksi yang kita rencanakan harus mempertimbangkan dampak positif dan negatif juga? Nah, untuk pertanyaan dari temannya, apakah untuk sebuah produksi itu apa bisa menimbulkan dampak negatif dan dampak positifnya? Nah, dari pertanyaan teman tadi, ada yang bisa menjawab? Bu, Ya, silakan. pertanyaannya satu, identifikasi nilai dan manfaat. Dua, meningkatkan daya saing. Tiga, memperluas pertemuan. Empat, menciptakan peluang baru. Lima, memfasilitasi. Nah, itu jawaban dari teman yang tadi. Yang pertama itu tuh katanya mengidentifikasi nilai dan manfaat. Yang mana di sini kalau kita
produk lain. Kalau kita pameran suatu produk kita, itu tuh ada daya saingnya. Kalau sudah ada daya saing, bisa jadi kualitas produk kita itu bagus, jadi peminatnya banyak. Ya, itu dari meningkatkan daya saing produk. Yang ketiga yaitu memperoleh dukungan. Yang mana memperoleh dukungan? Kalau kita membuat suatu produksi barang, mungkin dukungan dari dampak positif dan negatifnya bisa menjadi suatu mitra yang bahkan dukungan dari pemerintah atau komunitas. Kalau kita membuat suatu barang, kalau ada motivator atau tempat-tempat yang lain tertarik kepada produksi yang kita buat, pasti investor akan berdatangan kepada kita untuk dipasarkan. Itu yang dimaksud dengan memperoleh dukungan baik dari segi pemerintah maupun investor. Nah, seterusnya yang keempat, menciptakan peluang baru. Kalau kita sudah membuat suatu produksi, pasti ada peluang baru dari yang belum mempunyai pekerjaan sampai yang sudah mempunyai pekerjaan. Karena adanya produksi yang kita buat sehingga menciptakan lapangan baru untuk yang belum mempunyai suatu pekerjaan atau yang belum mempunyai pekerjaan. Nah, seterusnya yang kelima yaitu memotivasi tim. Kalau kita membuat suatu produksi, ada yang mempunyai anggota atau tim dan juga yang tidak mempunyai anggota atau perorangan. Kalau mempunyai anggota atau kelompok, itu harus mengetahui dulu dampak baik dari meningkatkan moral dan produktivitas karyawan tersebut. Kalau seandainya kita mempunyai tim, kita harus kompak dalam membuat suatu produksi tersebut. Itu yang dinamakan dengan memotivasi tim, sehingga dengan memotivasi tim berjalanlah produksi yang kita buat. Nah, itu dampak negatif dan dampak positifnya. Apakah kalian sudah paham dengan penjelasan Ibu? Ya. Dan untuk peningkatan stamina belajar kita ini ada speaking yang Ibu tunjukkan dulu ya. Semuanya berdiri untuk melihat video ini. Nah, ini ada ya. Ya. Ya.
Nah, seterusnya fungsi perencanaan produksi. Dari fungsi perencanaan produksi itu ada juga beberapa bagian. Yang pertama yaitu menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategis perusahaan. Yang kedua, sebagai alat ukur performasi proses perencanaan produksi. Yang ketiga, menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi tersebut. Yang keempat, memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaiannya. Yang kelima, mengatur persediaan produk jadi atau mencapai target produksi rencana strategis. Nah, yang seterusnya yang keenam, mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi. Nah, itu fungsi perencanaan produksi. Ada 6 poin atau 6 karakteristik. Nah, adapun tujuan dari perencanaan produksi. Anak-anak itu harus bisa membedakan ya antara tujuan dengan fungsi dari produk tersebut. Nah, di sini juga ada dijelaskan 4 poin dari tujuan perencanaannya. Yang pertama, meramalkan permintaan produk yang dinyatakan dalam jumlah produk sebagai fungsi dan waktu. Kalau kita membuat suatu produk, kita harus bisa meramal atau melihat bagaimana produk tersebut bisa berjalan lama atau tidaknya. Itu yang dinamakan dengan meramal, harus bisa menerawang bagaimana produk itu bisa berjalan itu seterusnya, sehingga orang lain bisa menggunakan dengan jangka waktu lebih lama. Nah, yang kedua, menetapkan jumlah saat pemasaran, bahan baku serta komponen secara ekonomis dan terpadu. Nah, siapa yang tahu dari arti ini? Menetapkan jumlah saat pemesanan bahan baku serta komponen secara ekonomis dan terpadu. Nah, itu kalau kita membuat suatu produksi, kita harus tahu dulu bagaimana bahan baku yang kita gunakan. Mudah didapat atau mudah dijangkau atau sulit. Kita harus bisa mempertimbangkan. Dan juga bagaimana secara ekonomisnya bahan baku yang kita pergunakan, mahalkah atau tidak. Nah, itu dinamakan dengan menetapkan jumlah saat pemesanan bahan baku. Pemesanannya juga tidak usah terburu-buru atau terlalu banyak, karena pemesanan bahan baku terlalu banyak itu bisa menimbulkan kerugian kalau tidak diolah langsung. Nah, seterusnya yang ketiga, menetapkan keseimbangan antara tingkat kebutuhan produksi, teknik pemenuhan pemesanan, serta memonitor tingkat persediaan produk. Jadi setiap saat membandingkan dengan rencana persediaan yang melakukan revisi atas rencana produksi pada saat yang ditentukan.
kita butuhkan. Kalau kita membuat suatu barang, tidak mungkin kan subuh kita buat atau tengah malam kita buat, ya. Jadi kita tentukan hari-harinya atau waktu-waktu tertentu. Setelah itu penugasannya bagaimana? Kalau bagian kita membuat seperti kotak tisu, kita pasti membutuhkan waktu pada siang hari. Pasti menggunakan pencahayaan. Ya, penugasannya seperti itu. Apa-apa aja perlengkapan yang akan kita bawa atau yang kita gunakan. Dan seterusnya pembenaran mesin. Kalau menggunakan mesin pasti kita sudah menyediakan mesinnya. Seterusnya tenaga kerja yang terperinci sesuai dengan ketersediaan kapasitasnya. Kalau misalnya membuat ini suatu barang, ini kan tidak terlalu banyak anggotanya ya. Nah, pasti tidak menggunakan mesin yang alat-alat berat, cukup yang ringan-ringan saja. Nah, itu tujuan perencanaan produksi. Ada 4 karakteristik yang kita pakai. Nah, selanjutnya jenis-jenis perencanaan produksi. Yang tadi sudah dijelaskan menurut Eni Aryani yang tadi 2009. Ada jenisnya jangka panjang dan juga jangka pendek. Masih ingat jangka pendek berapa tahun tadi kan? Nah, lebih kurang 1 tahun. Kalau jangka panjang 5 tahun ke atas. Ya. Sampai sini sudah paham kan Ibu? Ya. Kita lanjut jenis-jenis perencanaan produksi. Yang pertama yaitu job method atau metode pekerjaan. Yang kedua metode batch. Yang ketiga metode aliran. Yang keempat metode proses. Yang kelima metode produksi massal. Nah, karena Ibu sudah menjelaskan jenis-jenis perencanaan produksi tadi, sekarang Ibu minta mencari pengertian dari jenis-jenis perencanaan produksi ini. Ini masih tugas kelompok. Karena Anda semua kan ada yang membawa HP, ada? Ya. Sekarang coba cari di Google, browsing pengertian dari jenis-jenis perencanaan produksi tersebut. Nah, masih dalam tugas kelompok. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mencari pengertian metode jenis-jenis produksi tersebut. Pakai kertas 1 lembar tak? Ya, kertas 1 lembar, boleh? Kertas 1 lembar.
Sudah siap kumpulkan. Nasi tiba. Ya, ini hasil kelompok yang sudah mencari tentang jenis-jenis perencanaan pada produksi. Dan untuk lebih memperjelas, ibu jelaskan kembali. Kita sudah ada, nanti ibu sudah membuatnya. Untuk lebih jelasnya, ibu jelaskan kembali. Lebih membuatkan tentang jenis-jenis perencanaan dari produksi tersebut. Oke, ada beragam pertanyaan dari anak-anak ibu. Nah, yang pertama itu job match yang disebut dengan metode pekerjaan. Apa itu? Yaitu yang paling dasar atau yang paling fleksibel. Kalau kita membuat suatu produksi, yang pertama sekali kita tuju yaitu yang paling dasar atau yang paling fleksibel di dalam membuat perencanaan produksi. Nah, yang kedua yaitu metode batch. Itu tuh sistem produksi di mana sebuah produksi yang identik atau yang lebih mirip atau yang lebih serupa. Kalau kita membuat suatu produksi, pasti ada sama anak-anak, pasti ada sama. Dengan misalnya kita membuat kotak tisu, pasti orang lain juga ada yang membuat seperti ini. Bisa jadi hampir sama, tapi dengan tim yang berbeda. Nah, itu yang disebut dengan metode batch. Di dalam segi perencanaannya sama, tapi hasilnya pasti berbeda atau sudah siapnya pasti berbeda. Nah, itu yang dinamakan dengan metode batch. Yang ketiga yaitu metode aliran. Di sini kalau metode aliran itu sama dengan produksi besar atau pembuatan produksinya besar atau banyak, tidak satu-satu. Tapi kalau misalnya kita melihat produksi dari dalam suatu pabrik, itu kan ada banyak itu. Itu yang dinamakan dengan metode aliran. Tidak sedikit. Nah, seterusnya metode proses. Siapa yang tahu metode proses? Nah, kalau suatu metode proses itu tuh produksi terus menerus tanpa henti-hentinya. Kerja pabriknya 24 jam non-stop. Tidak ada henti-hentinya dalam membuat suatu produk itu. Itu yang dinamakan dengan metode proses. Tidak ada henti-hentinya dalam pembuatan suatu produk non-stop 24 jam. Nah, seterusnya metode produksi massal. Nah, kalau untuk metode produksi massal itu sama dengan dalam skala besar dan juga terus menerus. Besar, yang memproduksi barang itu sangat besar jumlahnya atau sangat banyak, dan juga terus menerus tanpa hentinya. Nah, itu yang dinamakan dengan metode produksi massal. Sudah paham anak-anak itu semua ya? Ya. Kita lanjut. Kita lanjut menyimpulkan pembelajaran pada
materi pembelajaran pada hari ini. Ya, memproduksi barang dan menjual kembali. Bagus. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan materi kita? Dari sekian banyak yang dijelaskan tadi. Ya, teman-teman tadi teman-teman saya sudah ada yang menyimpulkan tentang kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menyimpulkan kembali atau mengulang kembali itu tentang perencanaan produksi yang dijelaskan tadi. Perencanaan produksi itu merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk menetapkan produk apa yang akan diproduksi dan jumlah yang dibutuhkan dan juga waktu yang dibutuhkan di dalam pembuatan suatu produksi. Dan juga ada perencanaan produksi yang mana tujuannya meningkatkan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, memaksimalkan kepuasan pelanggan terhadap produk yang kita jual. Yang ketiga, menimbulkan adanya perubahan nilai suatu barang atau suatu produk. Yang keempat, menimbulkan perubahan tenaga kerja. Yang kelima, memaksimalkan perlengkapan dan investasi pabrik yang mempunyai suatu produk tersebut produksinya. Dan juga ada fungsi dari produk perencanaan produksi. Yang pertama yaitu menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategis perusahaan. Yang kedua, sebagai alat ukur. Yang ketiga, menjamin kemampuan produksi. Yang keempat, mengoptimalkan hasil produksi. Yang kelima, mengatur ketersediaan produksi untuk pencapaian target. Yang keenam, mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal industri produksi tersebut. Ya, itu dari fungsi. Dan juga ada tujuannya tadi. Tujuannya yang mana? Ada 4 poin tadi. Merakalkan permintaan, menyeratkan jumlah saat pemesanan, menetapkan keseimbangan produksi, dan juga membuat jadwal produksi penugasan dan penggunaan mesin dan tenaga kerja yang terperinci sesuai dengan ketersediaan kapasitas. Nah, itu kesimpulan yang bisa kita ambil daripada materi hari ini tentang produksi. Nah, setelah ini anak-anak semua atau anak ibu ada tugas atau PR yang ibu kasih. Silakan dicatat dulu. Tugas di rumah. Ya, soal nomor 1. Soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan proyek kreatif? Ya.
ini, bagaimana perasaan anak-anak ibu semua setelah belajar sama ibu? Masih semangat? Ya, kalau masih semangat, untuk ketua kelas kita siapkan Adina. Kita siap untuk kelas. Siap, gerak. Sebelum pulang, mari bersyukur. Syukur mulai.